Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok B, mata kuliah metodologi penelitian yang beranggotakan saya sendiri Ahmad Jalwi Jayanto, terus Bapak Rosidin, Bapak Wardoyo, Bapak Sudardi, Bapak Herwan Andayani, Bapak Primus Kurniawan, Bapak Wahuri, Bu Panji, dan Bu Kusti. Akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang uji validitas dan reliabilitas instrumen penelitian kuantitatif. Validitas instrumen dapat dibuktikan dengan beberapa bukti. Bukti-bukti tersebut antara lain secara konten atau dikenal dengan validitas konten atau validitas isi, secara konstruk atau dikenal dengan validitas konstruk, dan secara kriteria atau dikenal dengan validitas kriteria. Validitas konten. Validitas konten atau validitas isi fokus memberikan bukti pada elemen-elemen yang ada pada alat ukur dan diproses dengan analisis rasional. Validitas konten dinilai oleh ahli. Saat alat ukur diuraikan dengan detail, maka penilai akan semakin mudah dilakukan. Beberapa contoh elemen yang dinilai dalam validitas konten adalah sebagai berikut. Yang pertama, definisi operasional variabel, representasi soal sesuai variabel yang akan diteliti, jumlah soal, format jawaban, skala pada instrumen, penskoran, petunjuk pengisian instrumen, waktu pengerjaan, populasi sampel, tata bahasa, dan tata letak penulisan atau format penulisan. Setelah melakukan uji validitas konten pada ahli, kemudian instrumen direvisi sesuai dengan saran masukan dari ahli. Instrumen dinyatakan valid secara konten tergantung dari ahli. Ahli bebas memberikan penilaian apakah instrumen ini valid atau tidak. Indikator bahwa instrumen telah valid adalah ahli sudah menerima instrumen baik secara isi maupun formatnya, tanpa ada perbaikan kembali. Selanjutnya, validitas konstruk. Validitas konstruk fokus pada sejauh mana alat ukur menunjukkan hasil pengukuran yang sesuai dengan definisinya. Definisi variabel harus jelas agar penilaian validitas konstruk mudah. Definisi tersebut diturunkan dari teori. Jika definisi telah berdasarkan teori yang tepat dan pertanyaan atau pernyataan item soal telah sesuai, maka instrumen dinyatakan valid secara validitas konstruk menurut Frankel, Whelan, dan Huhn pada tahun 2012. Lalu ada validitas kriteria. Validitas kriteria fokus pada membandingkan instrumen yang telah dikembangkan dengan instrumen lain yang dianggap sebanding dengan apa yang akan dinilai oleh instrumen yang telah dikembangkan. Instrumen lain ini disebut sebagai kriteria. Ada dua jenis validitas kriteria, satu validitas kriteria prediktif, dan yang kedua adalah validitas kriteria bersamaan, concurrent, menurut Frankel, Whelan, dan Huhn. Perbedaan kedua uji validitas kriteria tersebut terletak pada waktu pengujian instrumen dengan kriterianya. Jika pengujian instrumen dan kriterianya dilakukan pada waktu yang berbeda, maka disebut dengan validitas kriteria prediktif. Sedangkan jika pengujian instrumen dengan kriteria dilakukan pada waktu yang bersamaan, maka disebut dengan validitas kriteria bersamaan. Hasil dari uji instrumen dan kriteria kemudian dihubungkan dengan uji korelasi. Lalu ada reliabilitas. Reliabilitas instrumen dapat diuji dengan beberapa uji reliabilitas. Beberapa uji reliabilitas suatu instrumen yang bisa digunakan antara lain adalah tes retest, ekuivalen, dan internal konsistensi. Internal konsistensi sendiri memiliki beberapa teknik uji yang berbeda. Teknik uji reliabilitas internal konsistensi terdiri dari split half, KR20, KR21, dan alpha Cronspans. Namun setiap uji memiliki kriteria instrumen seperti apa yang bisa diuji dengan teknik tersebut. Yang pertama adalah tes retest.
Pengujian reliabilitas dengan tes retest dilakukan dengan cara mencobakan suatu jenis instrumen beberapa kali pada subjek atau responden yang sama. Reliabilitas instrumen diukur dari koefisien korelasi antara percobaan pertama dengan percobaan selanjutnya. Instrumen dinyatakan reliable jika koefisien korelasi positif dan signifikan. Korelasi antara hasil uji pertama dengan uji selanjutnya diuji dengan korelasi product moment untuk mencari koefisien korelasinya. Rumus korelasi product moment yang digunakan seperti tersaji di samping kanan saya. Ada RXY di situ. Signifikasi koefisien korelasi dapat ditentukan dengan dua cara. Cara pertama dengan membandingkan koefisien korelasi dengan tabel R product moment dikatakan signifikan jika nilai R hitung lebih besar saat dibandingkan dengan R tabel pada tabel R product moment. Cara kedua dengan uji T. Rumusnya ada di samping kanan saya. Setelah nilai uji T dihitung, diperoleh nilai tersebut selanjutnya dibandingkan dengan harga T tabel. Nilai T tabel yang digunakan sesuai dengan signifikansi penelitian yang digunakan. Signifikansi korelasi antara dua instrumen termasuk signifikan apabila T hitung lebih besar daripada T tabel. Menurut Sugiono tahun 2014. Ekuivalen. Pengujian reliabilitas dengan uji ekuivalen dilakukan dengan cara mencobakan instrumen yang berbeda tetapi ekuivalen, yaitu sebanding atau sepadan. Percobaan diukur satu kali saja pada responden yang sama. Reliabilitas instrumen diukur dari koefisien korelasi antara percobaan instrumen satu dengan percobaan instrumen yang lainnya. Instrumen dinyatakan reliable jika koefisien korelasi positif dan signifikan. Pengujian koefisien korelasi dan signifikansinya dilakukan seperti pada uji tes retest menggunakan rumus korelasi product moment dan diuji signifikansinya menggunakan R tabel atau uji T seperti sebelumnya, tes retest. Lalu ada internal konsistensi. Pengujian reliabilitas dengan uji internal konsistensi dilakukan dengan cara mencobakan instrumen sekali saja pada subjek penelitian. Pengujian ini dapat dilakukan dengan teknik belah dua, split half dari Sperman-Brown KR20 dan KR21 atau dengan alpha Creutzfeldt. Hasil pengujian tersebut kemudian dianalisis dengan teknik tertentu tergantung jenis instrumennya. Yang pertama, Sperman-Brown atau split half. Rumusnya dapat dilihat di bawah ini. Pengujian reliabilitas dengan uji internal konsistensi teknik split half dari Sperman-Brown dilakukan pada instrumen yang memiliki satu jawaban benar. Instrumen tersebut misalnya pilihan ganda, mencocokkan, dan yang lainnya yang hanya memiliki satu jawaban benar. Uji reliabilitas menggunakan teknik split half dilakukan dengan cara mencobakan instrumen sekali saja pada subjek penelitian, kemudian hasil uji dibagi menjadi dua. Pembagian ini biasanya didasarkan pada soal ganjil genap. Pertama, koefisien korelasi dari kumpulan soal ganjil dengan soal genap dihitung menggunakan rumus 2. Koefisien ini menggambarkan derajat kesamaan hasil antara kedua belahan yang menggambarkan konsistensi internal dari sebuah instrumen. Kemudian koefisien reliabilitas dihitung menggunakan rumus yang dikenal dengan istilah Sperman-Brown. Seperti yang disajikan di gambar ini, itulah rumusnya Sperman-Brown. Suatu instrumen dikatakan reliable jika nilai koefisien reliabilitas Sperman-Brown lebih dari 0,70. Jika nilai koefisien reliabilitas Sperman-Brown kurang dari 0,70, maka jumlah soal ditambah dengan soal yang sesuai dengan hasilnya, menurut Frankel, Wollen, dan Huhn. Lalu ada KR20 dan KR21. Teknik pengujian reliabilitas dengan uji internal konsistensi yang selanjutnya dibahas dalam teknik
Kruger-Richardson atau sering disingkat KR. Instrumen dapat diuji reliabilitasnya menggunakan KR adalah instrumen dengan satu jawaban yang benar saja. Rumus KR yang sering digunakan adalah KR20 dan KR21. Kedua teknik KR tersebut memiliki kriteria instrumen khusus untuk bisa menggunakan rumusnya. Saat instrumen tidak dapat dipastikan bahwa setiap item soal memiliki tingkat kesulitan yang sama, maka instrumen tersebut dianalisis reliabilitasnya menggunakan rumus KR20. Berikut disajikan rumus KR20 yang bagian atas. Saat instrumen dapat dipastikan memiliki tingkat kesulitan yang sama untuk setiap item soal, maka untuk menguji reliabilitasnya menggunakan KR21 atau yang ada di bawahnya. Lalu ada alpha crouch band. Pengujian reliabilitas menggunakan uji alpha crouch band dilakukan untuk instrumen yang memiliki jawaban benar lebih dari satu, menurut Adamson dan Prien tahun 2013. Instrumen tersebut misalnya instrumen berbentuk esai, angket, atau kuesioner. Rumus koefisien reliabilitas alpha crouch band seperti yang disajikan di samping kanan, yaitu RI sama dengan seperti itu. Rumus varian item dan varian total ada di bawahnya, SI kuadrat dan ST kuadrat. Jika koefisien reliabilitas alpha crouch band telah dihitung atau RI, nilai tersebut kemudian dibandingkan dengan kriteria koefisien reliabilitas alpha crouch band untuk instrumen yang reliable. Menurut Nunali dalam Strainer 2013 menyatakan bahwa instrumen dikatakan reliable jika koefisien reliabilitas alpha crouch band lebih dari 0,70 atau RI lebih dari 0,70, dan Strainer sendiri menyatakan bahwa koefisien reliabilitas alpha crouch band tidak boleh lebih dari 0,9. Jika koefisien reliabilitas alpha crouch band kurang dari 0,70, Travacol dan Denick menyarankan untuk merevisi atau menghilangkan item soal yang memiliki korelasi yang rendah. Cara mudah menentukan item soal tersebut adalah dengan bantuan program di komputer. Jika koefisien reliabilitas alpha crouch band lebih dari 0,9, mereka pun memiliki saran. Mereka menyarankan mengurangi jumlah soal dengan kriteria soal yang sama, meskipun dalam bentuk kalimat yang berbeda. Sekian yang dapat saya sampaikan dari kelompok B, kelas 2H, mata kuliah metodologi penelitian. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.